Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akilah summa kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tambuha Khalidina sabihulukin hasanin. Wabadu puji dan syukur marilah kita senantiasa manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang baik dan sahabat, tabi'in, 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 dan kita semua umatnya yang istiqomah ya, mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, syukur kita pada pagi hari ini bermajelis ilmu merupakan kenikmatan ya, kita syukuri bagaimana dipilih ya, bisa dipilih oleh Allah untuk terus mencari ridhonya. Dan kita lihat kebanyakan manusia tidak diberikan nikmat ilmu atau majelis ilmu, khususnya setelah berisik ya, kembang api mercon, perilaku-perilaku jahiliyah kembali hadir. Orang-orang Islam mengikuti tasawuf ya, kepada Yahudi, Nasrani, Majusi. Kita orang Muslim punya prinsip hidup mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengekor ya, tidak terbawa ulang tardu angkayatu wal nasur hatta tatabi aminatahu. Sudah dijelaskan Allah, orang Islam itu ya akan mengikuti itu, dan Yahudi Nasrani tidak akan ridho, tidak akan membiarkan umat Islam begitu saja dia programkan ya. Yang pemuda ya, kristenisasi itu mulai dari pacarisasi, hamilisasi, nikahisasi, ceraisasi, banyak itu. Kalau sudah dipacari kemudian dihamili biar boleh nikah, terpaksa dinikahkan, setelah menikah hamil dicerai. Ketika mau bercerai suruh milih. Kalau yang laki ya kembali murtad, yang perempuannya kemudian bingung ya. Kalau terus menikah mempertahankan rumah tangga, dia harus bersama suami yang murtad ya, kafir lagi. Yang seringnya ini yang pernikahan beda agama awalnya yang sering dan yang haram itu yang perempuannya muslimah ya. Mereka mentarget itu, dan program-program pemurtadan lainnya ya banyak. Maka tugas kita ini menjaga akidah ya, pokoknya akidah umat dari segala bentuk toleransi yang ngawur ya, yang itu merusak akidah. Yang paling fundamental, yang paling mendasar itu kita selamat ya. Selamat akidah, selamat
keimanan kita ini. Itu yang pokok. Yang selain itu nomor sekian lah, entah kesehatan, entah dunia, entah materi. Ya, seorang muslim itu meninggal dengan la ilaha illallah. Itulah tapi ending ya, akhir husnul khatimah. Dan paham kita meninggal itu kapan saja. Tamutunna illa wa antum muslimun itu kemudian menjadi bayang-bayang apa saya tetap. Ya, kita tahu hadis seorang mukmin itu mau meninggal itu masih dibisiki ya, supaya murtad. Di rumah sakit Islam itu mestinya ada penasihat spiritual yang mentalkin la ilaha illallah supaya akhir hayatnya kalimat tauhid yang diucapkan. Itu semua belum pernah atau pernah mungkin tidak sering. Ya, dulu saya sering meruqyah orang-orang yang nazar mau meninggal. Ya. Susah ya. La ilaha illallah itu sudah dihafal tapi nggak bisa terucap. Ditalkin, ayo ikuti la ilaha illallah malah panas gitu. Nggak bisa karena bukan ahli tauhid ya. Nah ini diantaranya godaan ya, setan itu sampai nyawa ya mau dicabut itu dia masih menggoda setan. Alhamdulillah, tazkiyatun nafs itu termasuk ilmu apa? Fardu ain. Ada berapa ilmu fardu ain? Kembali yang ditegaskan tiga. Satu akidah. Tadi kita bahas sedikit akidah la ilaha illallah. Bagaimana wala wal bara, bagaimana toleransi ya. Dua, ibadah yang berhubungan dengan ibadah yang wajib ya. Dan turunannya ya. Kalau sholat wajib, wudu wajib. Baca Quran wajib, termasuk fardu ain. Bisa membaca Al-Quran, mempelajarinya wajib. Karena di dalam sholat harus membaca Al-Quran. Yang ketiga, tazkiyatun nafs, penyelamat amal. Apa berusaha amal? Paling umum ria, ya, dia adalah ujub dan ria, sum'ah juga. Maka pekerjaan menjaga hati tentunya supaya mukhlis ya, supaya ikhlas, supaya hanya ya Allah yang menjadi tujuan. Itu pekerjaan yang tak berkesudahan. Amal itu qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Sebelum bersedekah niatnya ikhlas. Pas ketika indal amal melaksanakan amal yang dikasih sedekah itu tidak menunjukkan adab berterima kasih, kecewa. Nah, sudah batal doanya. Diuji dengan orang yang kita bantu itu otomatis dalam feel. Setiap yang kita bantu itu pasti kemudian menyakiti. Itu seperti menjadi apa ya, sesuatu yang otomatis. Kalau antum menjadi orang baik itu siap-siap, sisakan sedikit kekecewaan dan tidak usah berharap ya orang itu nggak menyakiti, supaya kekecewaan itu atau kesiapan mental itu stabil. Apa saja silakan. Ya, yang jatuh tertimpa tangga dalam puisi pepatahnya ya. Itu seperti itu karena ujian amal. Maka berat. Atau sudah lama ya, dulu kamu utangnya banyak, dulu sekarang dibebali tuh kita yang sulit dia ditakdirkan Allah mampu. Kita kesusahan gantian minta tolong enggak
respon, nggak ingat dulu lah, itu mungkin itu badalah amal sampai kapan? Ya, sampai meninggal amal itu. Kalau amalnya selamat, batasnya apa? Ya meninggal. Kalau sudah meninggal sudah, artinya bagaimana? Baru selesai. Semuanya begitu ya. Apakah hanya sedekah yang kemudian berpotensi batal amalnya? Guru ini juga berat, ya. Kamu bisa sekarang berdebat dengan orang, berdebat dengan gurumu. Dulu kamu bodoh loh, siapa yang ngajarin? Siapa ngajarin? Gurunya kemudian apa? Menggugat. Kamu ini dulunya nggak ngerti apa-apa, sekarang sudah pinter, berbeda pendapat dengan gurunya, mendebat gurunya. Nggak ingat dulu kamu bisa mendebat ilmunya dari siapa dulunya. Kacang lubang mulutnya asal usulnya sangkan parang itu mati apa? Dari mana dia berasal? Nggak ingat. Nah itu sebuah apa? Semacam kepastian ujian orang yang beramal. Ya. Jadi kalau punya murid sudah gede, nanti gurunya sudah tua, lupa, ketemu di jalan aja lupa. Karena gurunya yang lebih ingat. Karena mungkin muridnya punya kesan tersendiri, apa paling nakal, apa paling pinter, ya, atau paling bodoh, itu biasanya gampang diingat. Hadirin Allah, karena Habib sekolah kita ini banyak yang belum ngirim nih, baru Mbak Rahman sama Mbak Yulia. Konsep pemikirannya diantaranya apa? Fokus pada dakwah ilmu yang fardu ain. Ya. Maka kalau kurikulumnya dibuat ini apa? Kelompok besarnya apa? Ada. Kemudian apa? Al-Quran, ya, hafalan-hafalan. Kemudian apa? Pensucian jiwa. Sampai pada implementasinya, praktek, ya, zikir yang banyak itu, dan praktek apa? Ruqyah itu untuk apa namanya? Metodenya. Ya. Baik, siap-siap ditulis ya poin-poinnya. Pertanyaan, tanda-tanda hati kita kotor dan bagaimana membersihkannya. Inna fil jasadi mudghah idza shalahat shalahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbi. Imam Al-Ghazali kemudian tetapkan, pernah kita sampaikan, hati sebagai raja, akal sebagai apa? Akal panglima. Terus jawari, anggota badan ini sebagai apa? Pasukan, ya, pion-pion kalau catur, atau ya apa? Prajuritnya. Jadi yang jadi rajanya apa? Hati, akal, panglimanya itu. Panglima ini menentukan. Jadi dialog kolbu dan akal ini penting. Mana yang berpikir? Akal apa kolbu? Nah, itu sering itu. Ulama juga beda pendapat. Ya. Pada faktanya kita bisa mendengarkan hati nurani yang tidak pernah bohong. Bisa orang itu akalnya kalah, ya. Soalnya tahu ini kebersihan, ini iman, ya kan? Tahuru satrul iman hadisnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tahu Allah suka yang bersih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tahu. Akalnya, ilmunya nyampe itu. Makanan akal itu ilmu. Proses berpikir. Tapi karena hatinya lemah, iman, eksekusi, tetap dibiarkan dapur ini kotor, tetap dibiarkan sampah berserakan. Yang menggerakkan, berpikir juga hati itu, yang kemudian mengambil keputusan. Pernah kita bahas itu. Hati itu kemudian dipengaruhi hawa nafsu, hati itu kemudian dipengaruhi oleh bisikan setan, minal jinnati wan nas, semuanya berpengaruh. Bisikan korin dari bangsa jin, korin dari malaikat. Itu kalau mendidik orang sehingga dia memutuskan perilaku baik itu
dia mau membersihkan, mau membuang sampah pada tempatnya, mau disiplin ibadah, itu semua berpengaruh, ya. Itu semua yang mempengaruhi. Manusia terdiri dari berapa? Ini manusia tidak kenal manusia. Itu gimana, Bi? Man arafa rabbahu, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa. Wow. Nggak ngerti, ya. Apa isi komponennya manusia? Itu sudah ada di kisi-kisi jasad. Kemudian apa? Hayat. Kita pakai istilah hayat dulu biar cocok sama kisi-kisi. Yang berikutnya ruh. Jasad berhubungan dengan apa nanti? Ada di dalamnya kolbu, ada di dalamnya akal, ada di dalamnya apa? Nafas, jiwa. Nafas, ya, nanti ada turunannya lagi, ya. Ruh dan jasad tidak bisa kita kontrol. Tuh, ruh ini nanti berhubungan dengan ilahiyah, ya, dengan ketuhanan. Tidak bisa kita kontrol begitu saja. Adapun hayat bisa. Ruh, ini ringkasan-ringkasannya, cahaya menyinari diri kita atau ini kemudian tidak bersinar atau tidak menyinari. Ada yang menentukan hayat ruhnya ini, hayatnya itu kotor atau bersih, ya, hayatnya kotor atau bersih. Kemudian nafas ini dorongan nafsu, pengen ini itu, ya kan, keinginan itu manusiawi, ya, memang Allah ilhamkan itu, tapi harus kita kontrol. Kolbu, hati, dan akal juga sama, harus kita kontrol. Islam tidak mengkebiri nafsu sehingga orang tidak boleh melampiaskan syahwatnya dihilangkan, itu tidak, ya. Islam memerintahkan menata manajemen nafsu itu supaya tunduk kepada syariat, ya. Ungkapan banyak kita jumpai, sering disampaikan, musuh abadi siapa? Hawa nafsu. Internal, ya, eksternal setan, minal jinnati wan nas. Coba turunan-turunannya. Maka kemudian kita harus membersihkan tazkiyah, mensucikan, ya, jasad, hayat, ruh. Apa yang mengotori dan bagaimana mensucikannya? Sampai jam 7 apa sampai jam 8? Kalau saya nggak baca slide nanti kemana-mana, ya. Baik, jasad itu seluruh anggota tubuh. Tentu saja ini fisik dari apa? Dibersihkan dari apa? Najis dan hadas, ya. Ada kajian di Febri, mungkin juga pernah kita dengar bahwa ulama-ulama yang alim rabbani, hanim, itu senantiasa menjaga wudu, ya. Disampaikan juga oleh Kiai Pak Gus itu. Gus Wah itu juga menjaga wudu. Jadi kalau batal wudu kembali, Coba diimplementasi dalam pembelajaran, ya. Kalau setiap batal wudu mungkin berat, ya, bukan mungkin, ya, berat. Coba kalau sebelum belajar guru itu yang tidak haid, yang santriwatinya
disuruh apa? Berwudu. Bisa nggak ditambahkan apa itu desain skenario pembelajaran itu diawali dengan apa? Berwudu. Ya. Kalau jama'i diawali dengan zikir pagi, ya ruqyah itu bagian daripada penjagaan membersihkan, ya, membentengi, ya. Kemudian hayat ini bagaimana yang dibersihkan itu? Seluruh anggota tubuh dari apa? Apa sih yang ngotori itu? Dosa. Ya, dan maksiat. Potensi bermaksiat anggota tubuh seluruhnya. Coba dirinci. Panca indera, apa maksiatnya? Apa saja panca indera itu? Mata, apa maksiatnya? Melihat yang haram. Terus mulut. Wah, paling banyak mulutnya urusannya. Yang goreng-goreng, yang nyinyir istilahnya lagi. Yang adu domba, yang ghibah, fitnah lagi. Yang apa ragom. Pakai mulut nggak ragom nih? Apa ragom? Raja gombal. Cuman mau gombalin akhwat di WA, nggak dilamar-lamar, nggak dinikahi. Apa Febri istilahnya? Saya buat istilah baru itu ragom. Tersematkan kepada siapa? Udah 25 nggak nikah, cuman ngerayu di WA itu ragom, raja gombal. Pakai apa itu? Mulut kan? Kalau WA di tangan, dari maksiat tangan juga tadi, ya kan? Kuping, mata, tangan, apa lagi? Kaki ya, kaki membantu ya. Hidung ya. Nah, yang juga bermaksiat apa lagi? Hatinya ya. Bahkan di sini dirinci pikiran, piktor, apa? Pikiran kotor, angan-angan, panjang angan-angan. Aku mau gini, tapi itu ngayal. Mau kaya, malesan. Bagaimana? Mau habis, malesan. Aduh, nggak semua gitu, gimana? Tapi angan-angannya tinggi. Ya. Akhlak buruk ini juga yang harus dibersihkan. Apa itu? Ya semua yang buruk. Akhlak yang buruk apa bahasa Arabnya? Mazmum yang tercela ya, iri, dengki, sombong. Penyakitnya orang alim itu sombong. Dengki itu sama iri gimana bedanya? Iri cuman pengen nikmat atau enggak suka orang dapat nikmat. Dengki lebih parah ya, pengen pindah kepada dirinya orang yang dapat nikmat itu hilang. Ya, berat ya. Itu tadi apa? Hayat ya. Bisa dikembangkan lagi. Berapa nih? 5/4. Kemudian ruh. Ruh ini dibersihkan apanya ini? Bagaimana penyakit atau kotoran ruh ini? Berhala. Apa-apa yang ditaati, diibadahi, bisa jadi dituruti, ya, tunduk selain dari Allah. Itu banyak itu.
ada yang menuhankan hawa nafsu, ada yang menuhankan jabatan. Apa yang menghalangi orang sholat? Ya kerja, apa duit, dan itu cuan apa istilahnya. Apa yang menghalangi istiqomah? Ya duit, materi biasanya. Ini bosan susah ya, bosan, miskin terus, menderita terus, murtad, bisa dapat duit, mengikuti apa? Ajakan orang-orang kafir. Kerja, ada juga begitu ya, buka jilbab, bisa terus bekerja, pakai jilbab dikeluarkan, gitu. Rusak seluruhnya jiwanya, dia lebih mengutamakan selain dari Allah apa saja. Ada nggak seorang muslimah yang tadi itu seperti awal tadi, akhirnya apa? Pindah agama karena cinta, ya kan? Seneng sama pemuda atau laki-laki yang noni, ya kan? Non Islam kan? Akhirnya dia apa? Mau mengorbankan akidahnya, murtad, menikah secara bukan Islam, ya, keluar dari agama Islam. Jadi ruh ini ya dikotori oleh apapun yang selain dari Allah. Pengen pujian, ya sudah dapat itu aja Allah. Yang itu harusnya untuk Allah, ya sudah kamu dapatkan yang kamu inginkan, pujian dari makhluk misalnya, ya. Hadirin Allah, lalu apa tandanya jiwa yang kotor? Itu dikembangkan lagi. Poin-poinnya ditulis. Jiwa yang kotor, indikatornya, ciri-ciri tandanya, sering ngaji, taklim, tapi kualitas imannya, kualitas diri gitu-gitu aja bahasanya, nggak berubah. Sudah ngaji terus, berpikirlah itu, ya. Ganti tahun pula ini, apa perubahannya? Selesai pula kuliahnya, sudah sarjana, apa perubahannya? Naik pula kelasnya, naik pula semesternya, apa perubahannya? Gitu-gitu aja, itu berarti jiwanya kok kotor. Maka mengenal diri ini penting, ya. Peta diri, konsep diri jelas. Bulan ini, semester ini, tahun ini nggak bisa apa, belum mengetahui apa. Dan berikutnya sebagai guru juga melakukan diagnosa, gitu ya. Diagnosa kelemahan, kekurangan, atau potensi yang belum berkembang. Guru begitu, dikembangkan. Bagaimana mau mengembangkan kalau dia tahu one by one, satu persatu, ya, santrinya ini pada keadaan level apa, atau apa istilahnya, angkanya berapa, nilainya itu, apa dia ini masih C, dia bagaimana biar B, sudah B ini harus B plus A. Ya kalau gurunya tidak melakukan itu, ya santri ini tidak berkembang dan tidak bisa secara jumlah banyak-banyak, itu sudah otomatis. Febri misalnya mencoba untuk menseriusi, ya, bagaimana penjaminan mutu mapel agama, ya. Berarti punya pisau analisis, punya indikator standar mutu, ya, yang mapel akidah, ya, mapel akhlak, mapel adab, mapel fikih, sirah, hadis itu seperti otomatis. Oh, nah ini lemah ini fikihnya, ini ngawur-ngawur ini sirah, nggak ngerti sejarah.
Kalau penting sejarah itu ya seperti apa? Kaca spionnya. Kesalahan-kesalahan umat terdahulu kita wajib mengambil apa? Ibrah. Kemarin yang terungkap ya, yang disenengin itu fikih daripada sirah, daripada akidah, daripada apa Quran hadis. Senangnya fikih karena orang senang ini. Ada kecenderungan manusia senang apa? Menonjolkan diri berdebat gitu, merasa dirinya kalau menang debat itu apa? Hebat. Jadi ada orang yang menuntut ilmu tujuannya apa? Ingin mendebat, ingin jidal misalnya, pengen apa? Ahli. Ada orang begitu itu, ya. Maka selamatkan santri kita ini dari niat-niat yang keliru. Pak, sudah nambah belum ilmu? Nambah semester. Apa nambah gemoy? Woi, nanti kak gemuk. Woi, nggak muat lagi pesen seragam lagi. Ya, yang berikutnya tanda jiwa kotor tidak bisa nyaman dalam beribadah. Bahagianya healing, bahagianya makan enak yang menurut manusia mewah-mewah, bahagianya berada di tempat yang elit misalnya apa hotel apa. Orang beriman bahagianya ibadah. Ya. Ibadah itu keren gitu ya Pak. Mutmainnah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tenang jiwanya. Pertanyaan, ibadah sunnah yang paling besar pahalanya Pak? Amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Sekarang ini antum nggak paham-paham, menuntut ilmu bagaimana? Jadi ketika antum menuntut ilmu, masya Allah, harusnya antum sadari berada dalam amalan sunnah yang paling afdol. Ya, pintu gerbangnya, kuncinya, miftahnya itu ya ilmu itu semuanya. Kenapa antum mau membaca Quran? Mau tahu fadilahnya. Lah tahu fadilahnya itu dapat dari mana? Tadi pembelajaran ini. Siapa yang mendengar azan, itulah yang ditunggu, bahagia. Mana? Yang ada apa? Udah azan, cepet banget. Perasaan barusan. Udah Ramadan, puasa lagi, aduh, nggak bisa makan siang, nggak bisa sarapan, ngopi, mana ngopi, mana bibir. Bibirnya sudah ngopi belum? Kumis sudah mulai tumbuh nih. Nah, berarti udah boleh nikah loh. Mubazir umur bi. Febri. Enggak ada yang menghalangi S2. Itu Mbak Triana S2 tuh. Apa ada yang melarang nikah? Enggak ada. Enjoy apa lagi? Tilawah. Enjoy apa kepaksa? Murojaah suruh-suruh terus. Suruh-suruh terus. Ini orang ini robot apa harus diremot terus? Enggak otomatis. Itu namanya belum terjadi apa? Apa bi tingkatannya? Internalisasi, belum terjadi penyatuan ilmu dan perilaku, belum menjadi kepribadian syakhsiah seorang ahli atau abid, ya, ahli ibadah. Sholat, apalagi baca Quran, nggak happy. Apalagi infak, zakat, eman-eman orang kikir ya, happy gimana? Habis itu nggak punya duit ya. Ada nggak yang libur itu sedih? Guru, Din, sedih kalau libur ngajar sebagai guru.
Yang bener Bi. Hari Kamis. Dalam hati guru-guru bisa ditebak. Libur sih capek, ngantuk. Yayasan ini malah masuk terus. Tanggal merah masuk terus. Ya. Kira-kira pahala libur dengan pahala terus mengajar tidak libur besar mana? Ya gak ada pahalanya, libur kan mubah gitu, nggak apa-ngapain, nggak bimbing, nggak didik, statusnya malaikat nyatet pedompai. Iyo, naum iman apa mubah kan? Tapi kalau seharian parah lah. Bagaimana dia mengurusin agama kalau tidur? Enggak begitu ya. Apa disebut gila kerja, Mbak Anissa? Enggak kan? Enggak mau libur gitu. Apa hard worker, kerja keras. Ada Nabi capek, lelah, ada Nabi curhat minta apa itu? Ya Bilal, arihna bis sholat. Jadi rehatnya itu malah sholat coba. Ya memang sholat itu kan nyantai juga ya kalau yang menikmati itu, yang menjadi pesolat sejati itu, badannya sehat, otaknya teraliri darah, sempurna ketika sujud. 7 anggota tubuh itu kalau sempurna sujudnya sehat itu. Bukan sholatnya untuk sehat, tapi dengan sendirinya kita melaksanakan sholat itu memperoleh perbaikan ya, sistem tulang-tulang itu jadi sehat. Belum lagi anggota badan ini bisa bersedekah dengan sholat ya, tulang-tulang ini itu sholat duha ya. Maka kondisi kita bisa beribadah itu kebahagiaan, enjoy, mutmainnah, ketenangan. Maka selain itu ya bisa jadi kualitasnya rendah kan? Jadi indikator berikutnya, asik dia, seneng dia dengan hal-hal anfaedah, gak ada guna-gunanya untuk akhirat, gak ada guna-gunanya untuk dunia. MJ, apa itu contohnya tuh? Mak jelas tuh, nongkrong, ngebodor, ngobrol sana sini. Santri itu, ya penyakitnya apa diantaranya? Ngobrol. Selesai nggak waktunya untuk ngobrol? Selesai, nggak ada belajarnya, ngobrol. Yang perempuan ini kalau dulu rame ya, ini ngelabin. Nela, coba ini, kiri. Coba ini yang santriwati ada 10. Tahun lalu ada berapa? Lebih banyak ya? Iya kan? Apa coba yang habis kritik sampai denger ngobrol? Dulu punya kumis tuh. Ya Naila, seorang wanita itu punya kumis dulunya. Terus sekarang hilang, kemana kumisnya? Merotol karena apa? Cerewet, kerek ngomong terus kumisnya merotol. Itu kan ada cerita dari Sardas, ada lucu ya. Istrinya cerewet betul ya, pening. Sampai apa? Jin yang di sumur itu nggak betah kan? Keluar jin dari sumur karena istrinya kecemplung sumur, lewat di situ moceng. Tahu ya, kumisnya merotoli ya kira ya, merotoli karena cerewet. Yang lagi ada yang begitu juga, Pak, ngobrol itu nggak faedah. Itu kan ada hadisnya ya, maka nayu minum billahi wal yaumil
akhir falyakul khairan au yasmut kan. Jagongan itu tahu nggak bahasa Jawanya, Bi? Ini separuh Lampung, separuh Jawa apa enggak? Jagongan itu duduk-duduk. Orang kampung saya dulu malah buat leneng. Leneng itu apa, Din? Bu itu apa? Tempat duduk di pinggir jalan. Budayanya gitu, Bivil. Di rumah, kalau rumah bapak saya udah ambruk itu karena warung jadi kecil ya. Tapi kalau rumah kakek saya segini itu kursi baris semen itu, leneng gitu ya. Jadi jembatan masuk ke rumah kemudian dikasih apa? Kursi dari semen. Apa gunanya situ? Ngerumpi, ngopi, ngobrol pagi-pagi, sarungan, ngudut pai, nunggu matang sarapan baru gawe. Itu yang laki. Iya kan? Nanti tukang sayur lewat yang ibu-ibu bejong di situ belanja ngobrol. Sore habis asar duduk situ ngobrol lagi. Habis isya juga masih duduk situ ngobrol. Kebanyakan itu gibah. 10 menit seluruh tetangganya rata gitu ya. Tidak dicacah-cacah sama lisannya itu. Din, lu pernah lihat? Abi punya soulmate, teman akrab yang kemudian datang lama ngabisin waktu ngobrol, nggak ada ya. Biar aja. Yang datang berjumpa, bertanya hukum, berobat, konsultasi hal begitu. Jadi kalau ketemu orang tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak menasihati ya kan? Tidak memberikan ilmu, ngapain? Mending sendiri dengan buku. Wah, coba bisa begitu nggak kebahagiaan? Kalau sekarang sudah dimudahkan e-book, berarti simpel kan, bawa HP banyak, nggak harus buku fisik ya. Nggak ada. Apakah itu kemudian sudah berfaedah? Sudah, karena yang banyak di sini contohnya adalah orang-orang yang kerjaannya gitu. Ya kalau waktunya untuk begitu-begitu lah, kapan ngurusin umatnya, terbagi kan. Sukses waktu itu ya, bimbingan kuliah ya, Bi. Apa pertama? Sukses agama, ya kan? Bagaimana menjadi orang yang mukmin, muhsin, mutakin, begitu istilah-istilahnya, kemudian layak kita sandang. Yang kedua, ini sukses di keluarga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Ya, ini suami aja yang gampang atau istri. Dia di keluarga qawam, dia mimpin, beresin ekonominya, ya, menjadi penanggung jawab, fungsinya jelas. Ar-rijalu qawwamun 'alan itu jelas. Yang kebalik-balik itu, ya, mohon sama Allahnya laki-laki, tunjuk, kamu di rumah, istri urusin, ya, urusin apa? Din, jangan kamu berbayang-bayangin punya istri yang gajinya lebih besar dari kamu ternak anak teristri. Mau jadi bencong gitu, kebalik, ya, harus tunjuk istrimu di rumah, urusin. Karena itu sekolah, kamu kepala sekolahnya, ya, itu nanti kebalik-balik. Kita dapati kebalik itu istrinya yang full bekerja, duitnya bergaji, itu suaminya antara anak antar istri nyambung ngepel yang sifatnya kewanitaan gitu, feminim. Nanti ada gambarnya itu, nanti nyusuin itu nanti bapaknya itu. Ada itu pasang dot itu. Saking istrinya sibuk kerja, bapaknya apa? Ngasuh anak. Ada lucu-lucuan begitu. Dot ditempelin sini. Kebalik-balik hidupnya. Rusak. Gimana teorinya, Bi? Rusaknya pribadi rusak, membina keluarga, membuat keluarga, membangun keluarga apa? Ya rusak. Kemudian masyarakatnya rusak, lahir pemimpin yang rusak, terus kerusakan gitu. Jadi sukses pribadi sebagai seorang suami, pemimpin, teorinya udah kemarin
Para bapak, para ibu, pastikan anakmu soleh solehah, aman bangsa ini. Semua yang kena kasus kriminal itu, ya kan, seorang anak atau pemuda misalnya, itu karena orang tuanya tidak memastikan pendidikan, guru keluarga nggak jalan. Coba masing-masing orang tua memastikan anaknya 5 soleh-soleh semua aman, akan memberikan kontribusi kepada masyarakat, agama, negara gitu. Nggak akan menjadi masalah. Berapa triliun itu ngasih makan orang di penjara itu? Makanya Pak Prabowo katanya mau mengeluarkan napi itu karena nggak, secara hak asasi manusia kita harus ngasih makan, tapi kitanya duitnya nggak ada. Bahkan akan dirancang suruh jadi tentara bagaimana itu supaya produktif, makan sehari 3 kali, coba nggak kasih makan ya melanggar hak. Habis itu keluar nanti kumat lagi, kriminal lagi. Bisa memberantas zina. Jadi rajam itulah, coba kita. Rajam itu bukan langsung dipancung, dia diseksa itu, lama matinya itu. Ya kan? Itu supaya orang mendapatkan efek jerah. Ini keagungan syariat. Satu orang ditali di tiang, dilempari batu sampai mati, yang lain melihat, apalagi video gampang, berkali kalau berzina. Zina apa muson ya, sudah menikah tapi berzina. Mabok dicambuk, nasihatin terus ya kumat lagi di penjara, malah daripada di luar kerjaan susah nyari kerjaan, nganggur, ya di penjara kasih makan. Nah, ruwet kan? Ruwet orang Indonesia ini. Pening ya. Maka kalau keluarga bisa beresin, aman ya. Jadi kita itu membangun bangsa ini dengan jadi orang yang beradab ya, itu udah nolong gitu. Ya. Kemudian yang merusak jiwa kotor, membuat jiwa kotor, apa yang kita gandrungi, kita cintai selain dari Allah. Ini bikin lupa semuanya. Worldview-nya. Hobi-hobi ini kalau mengalahkan Allah boleh nggak? Ngurusin burung, nggak jadi adu. Itu tukang bor tuh. Ayam terus kalau saya datang. Ngurusin pitik jago terus, Mas, ayam bangkok terus. Bangun tidur, ayam. Saya sore-sore ke situ, ayam. Enggak sholat. Ini ngurusin kucing, Din. Mending kamu beliin makanan, kasih anak yatim. Ngapain yang beli makanan kucing sampai 30.000? Uang dari mana? Kucing kasih makan yang umumnya itu aja, tulang-tulang, ini sisa-sisa itu. Usah beli makanan khusus lah, itu biar uangnya bisa untuk ngasih makan orang. Itu lihat di panti asuhan tuh orang nggak makan. Kalau nggak ada sumbangan, siapa yang ngasih makan? Berikutnya, perilaku berlebihan dalam hal apapun, gulu ya. Tadi berlebihan dalam hal apapun ini mengotori jiwa. Ya. Kalau cinta ilmu gimana, Bi? Wis ilmu, ya kan? Ya, bagaimana punya buku, bagaimana terus belajar, bagaimana hadir di majelis ilmu, nggak ada banyak alasan, ya. Nggak punya duit, nggak punya waktu, ngeluh terus. Perilaku berlebihan dalam hal apapun itu mengotori jiwa. Maka arahkan jiwa kita, hobi kita yang diridhoi Allah, hobi kita ibadah gitu. Kalau memungkinkan yang bisa ditambah ya. Yang tidak boleh ditambah yang wajib, tapi yang harus diperbanyak menulis, membaca ya. Ya Bang, itu yang kemudian ke sana arahnya. Berikutnya, apa sih yang menghalangi orang sampai kepada Allah? Ada rasa kemantapan. Saya dekat dengan Allah ini.
ada yang bisa peka, sensitif. Allah ini sayang sama saya. Rasa itu ada, punya nggak? Menilai diri sendiri, bagaimana Allah terhadap diri kita sendiri itu gimana? Dalam agama kita, ya, ada yang menghalangi seseorang itu sampai kepada Allah. Yang pertama itu harta. Dua, yang umum sebenarnya tahta, ya. Tiga, taklid. Empat, maksiat. Diuraikan. Rasulullah pernah khawatir, takut? Ya. Kata Rasul, saya tidak takut kalau antum semua umatku, ya, miskin. Rasul nggak takut. Tapi Rasul takutnya apa? Kalau Allah berikan seluruh kenikmatan berlimpah ruah, ya, akhirnya apa? Manusia itu bisa lalai, tergelincir. Atau orang sudah rakus rebutan dunia. Ujung-ujungnya apa? Bunuh membunuh. Perang di muka bumi ini bisa hilang apa enggak? Hah? Bisa hilang enggak? Enggak bisa. Kerakusan. Coba apa yang di balik peperangan itu yang dicari? Misalnya ini Irak waktu itu apa sebetulnya yang dicari Amerika? Sumber daya alam. Apa itu? Minyak kan gitu. Ya, hasil-hasil bumi yang kemudian di tempat dia nggak ada. Timur Tengah diserang gitu. Secara umum harta. Secara umum harta, entah itu emas. Kita dijajah apa dulu? Gold, glory, gospel. Ya, kita kaya, ya kan? Hasil-hasil bumi kan. Di sana nggak ada. Jajah kita. Ngelawan, ya kan, dibunuh kan, perang. Nah, artinya peperangan itu, ya, untuk apa? Menguasai harta. Covid, perang melalui virus, kelakuan manusia itu. Ternyata cuma untuk melariskan penjualan alat-alat kesehatan, vaksin, obat, dan bagaimana digitalisasi ini dipercepat supaya punya software, aplikasi semuanya laku. Nyawa orang jadi tumbalnya. Itu cuma apa? Ya kan pengen kaya kan? Kemana itu? Siapa yang hartanya meningkat setelah Covid? Iya kan? Orang-orang kesehatan yang punya akses itu meningkat, walaupun ada yang mati. Konspirasi ya, harta ya. Secara adab kepada harta itu gimana sih? Yang benar itu meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai harkat martabat kedudukannya dalam pandangan Allah. Sekarang memandang worldview harta harus dicari atau dijemput? Bagaimana dosisnya? Overdosis, tepat dosis, overdosis keracunan mati, ya kan? Tepat dosisnya menyehatkan. Harta itu kemuliaan atau anugerah? Hakikat harta, dikayakan dan dimiskinkan, itu berapa paham antum tentang Qadariyah Jabariyah ini harta ini? Allah yang kemudian di atas usaha manusia murni, atau memang sudah Allah tetapkan dasarnya kaya ya kaya? Tadi awal tadi kemuliaan atau anugerah?
Anugerah. Kemuliaan itu ada di mana? Mata dibanduli 1 ton ya Mbak Triana. Otot apa? Otot mata ditarik otot perut. Padahal perut lapar gitu. Tapi kalau kenyang, makanya itu. Jadi yang harus terus dipikirkan itu apa? Perintah Allah. Yang utama perintah cari duit apa? Ibadah. Ibadah. Terus nanti Allah kasih nggak rezekinya? Juga kasih. Allah memberikan hidayah. Melihara cacing. Bisa kaya nih. Pening waktu itu saya wawancara. S2 apa itu? Dia enggak jadi guru di SPD. Melihara cacing. Dah, kaya dia. Ada yang jamur. Jadi Allah memberikan fa'alhamaha itu ilham, boleh disebut hidayah melihara cacing, hidayah ini jamur itu untuk ekonominya. Naluri itu sudah pasti ada. Maka yang harus dilatihkan, dididik itu apa? Menjadi pejuang doyan dengan ilmu. Kalau masalah ekonomi mah ya nggak usah kuliah ekonomi, nggak usah pelatihan motivasi ekonomi, pasti dia akan dengan sendirinya mencari duit, pengen kaya itu udah otomatis, nggak usah dimotivasi. Ya, bahkan secara pembagian zalika fadlullah yu'tihi mayasa, kalau orang dikayakan oleh Allah ya kaya aja. Karena jempalian gitu ya. Jempalian itu apa ya? Jungkir balik dia, kaki jadi kepala jadi nyari duit, enggak kaya coba. Ada begitu? Banyak meninggalkan ibadah. Tapi ada yang santai, enggak terlalu ya. Ibadah disiplin, infak sedekah, pokoknya jadi orang yang abid, tapi juga enggak miskin. Ya kan, kecukupan gitu. Nah, coba begitu gimana? Maka akhirat yang menjadi tujuan, sarananya dunia. Berat itu penerapannya. Orang kebalik-balik mengkhawatirkan yang madmun, yang sudah dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Bagaimana itu? Bukan menjadi apa? Slogan-slogan ya. Konsep-konsep di pikiran, tapi wujud dalam implementasi, pengejawantahan. Maksudnya gimana? Profil seorang sarjana muslim, semangat dakwah, produktif, maslahat umat, ya kan? Mafatihul khair, membuka pintu kebaikan. Terus ekonominya juga bagus. Dia punya usaha, bisa jadi memperkerjakan orang-orang yang nganggur. Dia juga punya apa? Lembaga dakwah umpamanya. Jadi dia hadirnya itu maslahah umat, berguna untuk umat. Bukan yang hitung-hitungan apa? Materi terus, ilmunya diperjualbelikan. Harta ya. 2025 hari ini. Apa antum mentargetkan punya harta apa? Tanya ini antum. Apa? Motor antum jelek tuh. Atau antum mau beli motor tahun ini? Wifil. Motor antum nggak bisa bonceng istri. Istrinya ditaruh di mana? Di pangku di tengah. Mobil. Target mobil, tuh kan. Tanggal 1 Januari 2025 mobil. Umroh kan? Coba yang begitu-begitu. Perlu nggak itu belajar begitu? Enggak lah, antum udah otomatis. Siapa yang ngajari? Tahun ini antum beli mobil? Enggak usah, antum langsung muncul sendiri. Motor baru, ya muncul sendiri.
Tapi tahun ini untuk mendirikan lembaga pendidikan tahfiz apa dakwah apa, itu harus didorong-dorong, urusin ini. Hentikan itu kemaksiatan, apalagi yang nahi mungkar begitu. KP udah banyak coba, kondom laris kan gimana coba? Ya tunggu aja dibebalik di bumi ini, likuifaksi. Kalau tidak ada orang-orang yang beristighfar, tidak ada orang-orang yang soleh di muka bumi ini yang marmaruf nahi mungkar, ya Allah balikkan saja selesai. Orang-orang yang ngurusi begitu. Kemarin pembedahan kepala, main mapping ya, kepala S2, sebagian menikah, sebagian lagi beli motor, itu beli mobil. Kapan ini anak-anak yatim ini gimana biar bisa hidup? Kapan ini? Kalau ada yang kaya, suruh dia bayar SPP yang karena dia berjuang dengan hartanya. Yang doa apa? Bantu dia SPP-nya semampunya atau mungkin gratis yang yatim. Ada pikiran-pikiran begitu ketika mengelola pendidikan, ini untuk menghidupkan agama, bukan untuk untung rugi. Kalau banyak-banyak nggak bisa jadi apa-apa, nggak pasti, nggak tuntas, kita pakai teori pembelajaran, wah ngeri kali ini, banyak ini. Tapi kok mutunya, mana cuma mutu ya? Mutunya mana? Bening lah, mending 1-2 pasti, karena kita nggak mampu. Pasti itu yang bisa kita ukur ketercapaian hasil belajarnya, pembinaan ruhiyahnya, keimanannya, pensucian jiwanya. Pasti aja sibuk ngurusin itu. Sempet gak pengen punya duit sekian untuk ini? Karena hari-hari ini sudah begitu. Gak sempet nih. Yang ada hidup sudah berjalan dan makan setiap hari. Allah memberikan kecukupan. Ini gak pernah kepikiran yang beli aset ini. Enggak, pikirannya bagaimana dakwah terus berjalan. Itulah para pejuang hari ini sesuai dengan kondisi yang ada dan kemampuannya. Kebayang nggak kalau Nabi itu tidak ada yang melanjutkan, gimana? Berarti antum buat sekolah untuk melahirkan orang yang mau punya pikiran, melanjutkan pikiran Nabi. Bukan apa? Pengen jadi apa? Korun kan begitu, yang menguasai harta. Tidak pengen seperti apa? Fir'aun yang menjadi raja. Sehingga kedua, penghalangnya dari Allah tahta. Kemarin kita singgung juga ya, duit udah banyak nih. Jadi anggota DPR itu kan kedudukan, kehormatan di masyarakat. Misalnya, bayarnya berapa biayanya? Yang nggak jadi-jadi itu kurang 20 miliar katanya. Yang jadi-jadi bisa sampai 50 miliar 5 tahun. 10 miliar 1 tahun, gajinya dari mana itu dapatnya? Kalau dia jujur, ya kita husnuzon, misalnya dia memang udah punya, ya uangnya udah sangat banyak, dia pengen itu, ya karena dia cinta kedudukan, biaya yang dikeluarkan itu supaya dia terhormat, prestis, gengsi. Oh, orang kok gak punya jabatan, ya begitu, orang harus punya jabatan. Hati-hati ini, ya pasti hijab. Pertama tadi, lapis pertama harta, lapis kedua kedudukan. Sebab sudah punya duit, pengen punya jabatan, karena jabatan itu harus pakai duit. Bagaimana ini? Pengen jadi apa, Bi? Lurah. Ya, yang dipilih. Gampang jadi orang ini. Kalau mau ini, loman istilah Jawanya, ahli sedekah. Walaupun antum istilahnya bandit, ya istilah kampung itu mereman, tapi kalau antum ini sama masyarakat itu, tetangga itu ringan tangan, suka memberi, tetap menang. Satunya lagi, intelektual, ulama ahli tafsir, tapi nggak pernah bagi-bagi apa-apa, karena kismin, nggak akan dipilih. Mau pakai program slide-nya bagus, presentasi memukau. Ada orang milih itu nggak pakai pikiran, ya, milih itu nggak pakai apalagi hati, milih itu pakai perut. Itu yang mana bisa bedain yang ngurusin politik?
Penghalang berikutnya taklid ya. Taklid ini mengikuti ya, fanatik buta. Banyak ya orang yang tertutup dari hidayah Allah karena apa? Mengikuti ajaran nenek moyang. Padahal nenek moyangnya tidak mendapat petunjuk. Cari ini baik. Kata orang-orang dulu, orang tua dulu. Loh, adat bersanding syarak ya. Kalau tidak bertentangan dengan syariat dilestarikan. Tapi yang bertentangan, apa kira-kira kuda lumping itu harus dilestarikan, mengundang jin, masukkan jin, makan beling, itu budaya yang, atau melarung apa ini, sedekah laut itu ya, supaya ikan-ikan itu di nelayan itu dapat ikan gitu, atau Dewi Sri yang petani itu diberikan apa namanya, sesaji itu di sawah-sawah itu, makanan-makanan itu, supaya hasil panennya bagus. Tidak boleh, itu melanggar apa? Akidah atau ketentuan akidah. Lah agama itu hadir untuk manusia jangan nyembah makhluk, nyembahlah kepada Allah. Ada antum jadi lurah begitu, gak boleh ada acara sedekah laut, acara di kegiatan undang jin begitu, gak boleh berikan sajian-sajian itu. Wah, yo pasti nanti perang ya gitu. Padahal Nabi diutus untuk itu ya, menegakkan la ilaha illallah. Siapa yang punya anak ini? Tidak ada. Untuk punya binaan ini. Siapa yang membina khusus? Punya Mbak Anissa di TPG ini tak bina khusus. Padahal Mbak Anissa nggak kasih makan loh, cuma ngarahin adabnya, akhlaknya, ilmunya. Sebagai murabi terhadap anak didiknya dalam halaqah. Itu aja dia kalau melenceng ya, gurunya apa? Sakit kesel, diarahin enggak nurut. Cuman ngarahin ilmu, ngarahin enggak ngasih makan, enggak ngasih rezeki. Bagaimana Allah yang memberikan seluruh nikmatnya? Coba. Sampai nikmat itu semuanya Allah kasih, terus Allah diperlakukan syirik begitu, meminta kepada yang lain. Coba. Maka kalau ada musibah itu cek itu akidah masyarakat kesyirikan seperti apa. Maka kita akan temukan wajar-wajar aja. Mungkin kalau Allah nggak ada Rahman Rahimnya, kemarin-kemarin udah ditenggelamin, udah kelamaan maksiatnya, udah kebanyakan. Maka Nabi itu, ulama itu yang bersih hatinya sering apa? Menangis takut ya Allah segera turunkan azab, atau kemudian rasa sakitnya itu kayak apa gitu. Udah ngasih nafkah, ngasih ini, ngasih rezeki Allah, kok malah syariatnya tidak ditaati, syariatnya tidak dijalankan. Kemudian penghalang hati berikutnya apa? Maksiat ya, maksiat. Seluruh dosa itu. Berarti yang selamat, yang sukses itu apa? Yang selamat dari maksiat. Hari ini maksiat apa? Akhir tahun, karena manusia susah ya. Kalau tidak ada kegiatan dia cenderung ya. Itu kan ada Ibnu Qayyim. Waktu itu kalau tidak digunakan untuk ketaatan bahaya, bisa digunakan untuk maksiat. Fulin, fatmil, fulin, kajian, mabit. Tahu-tahu sudah tanggal 2 besok kan, sore nanti tanggal 1 malam 2. Itu sudah hingar-bingar dunia itu sudah terlalui. Kita berarti apa? Selamat. Tanya malaikat, ini di siapa? Utlabul ilmi, di siapa? Tilawah. Diisi fastabigul khairat. Diisi tadabbur alam. Diisi sunnah memanah lagi, mantap. Ya. Jangan panas marah. Ya, betul nggak Abi Fir? Daripada umroh kedua atau haji kedua, mending kasihkan uang kepada pemuda kismin yang syahwatnya tinggi, nggak bisa menikah. Betul kan?
Iya, itu fikih anunya, prioritas auliatnya itu. Jadi lahir dari itu karena dia soleh, bibit yang baik, ulama. Umrah kan pribadi, ya kan? Sidik-sidik, selfie, bisa nggak angus pahalanya? Sudah dibilang sama ulama Saudi, orang Indonesia selfie, ngamuk dia. Bukannya dia berzikir, berdoa di Ka'bah itu, selfie terus. Bisa nggak dijaga keikhlasannya? Sulit. Update status. Memang antara keikhlasan itu dia dan Allah saja yang tahu. Tapi secara teori bisa terlihat perilakunya itu menggambarkan apa. Ya orang yang belajar mendalami pensucian jiwa, bagaimana mengantisipasi, jangan pada wilayah-wilayah itu. Antum capek-capek ketua panitia ini ya, nggak akan saya puji-puji biar aja nanti di akhirat. Malah diomel-omelin terus supaya semakin baik. Ya nggak betah, orang nggak dipuji-puji. Padahal orang suka pujian, pimpinan ini nggak muji-muji, ya begitu. Pimpinan ini nggak moto-moto, nggak, ya. Maksiat, semua maksiat menghalangi. Sekarang tazkiyatun nafsnya itu, level yang kita sudah lakukan itu ada 4 level. Selesainya duhur ini ya, 4 level. 1, sirna segala dosa. Level pertama, bersihkan dari segala dosa. Ini yang paling dasar. 2, tazkiyatun nafs level kedua, sirna segala keterikatan. Termasuk nanti keterikatan kepada dunia. Macam kita belanja vitrinop yang nggak boleh pulang, gerbang tutup. Beli apa aja itu? Di dunia seperti masuk supermarket atau mall atau minimarket. Semakin banyak yang kita bawa semakin lama dan berat hisapnya. Di kasir tuh lama tuh, nggak selesai. Macam begitu pula kita menghadap Allah membawa apa? Motor Supra jelek, motor Vision turun mesin, mobil, semuanya lah ya. Ditanya satu-satu karena harta itu ditanya dari mana asalnya, uang itu dibelanjakan untuk apa? Lama. Maka orang miskin masuk surga lebih dulu. Berapa jaraknya? Selisihnya setengah harinya di akhirat berapa tahun? 500 tahun dunia. Itu menghibur orang miskin ya. Orang miskin itu masuk surga lebih dulu. Ya logikanya, apa yang ditanya? Ya. Di kamar Mbak itu banyak, ada 4 guru nih. Siapa barang yang paling banyak? Sampai satu-satunya kalau itu mau dihitung kan lama itu hisapnya. Ya. Maka level kedua ini segala keterikatan. B, terikat seorang istri terikat suami terikat istri enggak? Terikat. Tapi ikatan yang sesuai porsi syariat. Pada akhirnya kita harus menyambungkan ikatan itu hanya kepada Allah sebagai tempat bersandar semuanya ya. Level ketiga, sirna segala keakuan. Sadar bahwa keberhasilan di level 2 itu berkat pertolongan Allah. Karena saya enggak ada. Biiznillah ya. Semua atas izin Allah, semua atas pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah, enggak ada. Dirinya itu bisa begitu, bisa berhasil sukses semata-mata pertolongan Allah. Level keempat paling berat nih, tazkiyatun nafs level keempat. Sirna segalanya selain Allah, maka hilang motor, hilang hartanya, mungkin hilang anaknya. Ada nggak yang anaknya meninggal, seorang ummahat itu malah dia melayani suaminya, tidak menjelaskan kalau anaknya meninggal sampai selesai di pemakaman. Ada kisahnya itu? Siapakah ibunda itu? Ummu Sulaim, yang kemudian anaknya itu meninggal, malah suaminya nggak dikasih tahu, masih
tenang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan begitu hakikatnya. Berat betul itu, bagaimana coba? Isinya cuma apa? Allah, selain Allah enggak. Kemelekatan, ya, ketergantungan. Enak, enteng. Anak nih banyak. Ya kalau dipikul sendiri, di pikiran sendiri, di pundak sendiri, tidak disandarkan kepada Allah, berat. Anak enggak jadi sukses, orang tuanya yang stres, dipikir sendiri. Dunia ini memang ada wilayah yang memang kita ikhtiari, ada wilayah yang kita tawakali, kan begitu. Mana wilayah-wilayah itu harus sesuai dengan ketentuan syariat pastinya. Contoh praktek. Kotoran jiwa lalu dibersihkan. Ini versi Imam Al-Ghazali ya. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Puasa, tazawwaj, nikah. Ya maksar sabab. Ini. Antum nikahi. Saya membayangkan antum kalau soleh kemudian saya masih hidup 5 tahun lagi, anak antum sekolah di sini. 4 tahun lah ya, bahkan 3 tahun tuh, gak lama-lama tuh. Kapan pasti anak orang tahu-tahu entah dari mana datang ke sini? Mana mungkin saya akan cek bapak kerja haram apa halal? Mana tahu? Sehingga anak ini susah dididik, ya kan? Mana tahu? Tidak mungkin saya akan mengaudit ekonominya, ya kan? Bahwa sholat atau tidak? Dulu pernah berzina apa enggak? Ini anaknya sekarang kelakuan kayak begini. Kan kita nggak tahu semua. Kalau Habib Habib jelas ya masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa innahu lahu wija. Solusinya tazkiyatun nafas, syahwat, nikah. Fa alaihi bisaum, puasa. Ini yang guru apa coba usul, Senin besok puasa, Kamis besok puasa. Entah lisannya rewel apa enggak ya, kalau guru ahwat mau kayak begitu pasti diberikan apa? Dipersilahkan, dikondisikan. Ini bagus sudah enggak ada, jadi pikir ini kuat puasa. Bagus. Kamil enggak usah. Jangan. Kemudian penyakit lisan, bencana lisan bagaimana? Tazkiyatun nafasnya gimana? Ya tadi diam. Atau kalau ngomong, karena tadi melanjutkan pikiran Nabi, ngomong itu ngomong dakwah gitu. Kalau ngomong isinya berarti dua. Kalau nggak nasihat perintah kebaikan, ya mencegah kemungkaran. Mungkin ekspresinya aja. Jadi pentung itu kan dua itu dalam rangka itu kan. Dor. Itu aja masih ngorok semua kayak begitu kok. Punya malu. Ini jam 6 loh. Belum pengen bangun tuh. Ya, tenggelamkan diri. Din, matiin lampu Din. Yang teras. Ini langsung ke aplikasinya ya. Kalau cerewet, ekstrovert, public speaking bagus, ustazah. Kemarin udah sampaikan ya, ustazah untuk ahwat-ahwat aja, ibu-ibu aja ya, jangan umum, laki-laki juga nonton ngapain ya, pilih. Kalau nggak bisa begitu ya zikir, kan gitu. Kan yang cerewet itu harus fasilitasi zikir sana. Banyak zikir yang bisa dibaca, zikir. Bahkan ada video berasa disampaikan dari bangun tidur sampai tidur kembali doanya itu ada semua. Wah, nggak selesai nih urusan, ya kan? Bangun tidur doa, wudu doa, masuk kamar mandi doa lagi. Videonya itu nyambung tuh berjam-jam doa semua ya. Sampai pergi dari rumah, keluar rumah doa, di jalan naik motor ya beri, zikir, ada nanjak turun. Allahu Akbar, alhamdulillah. Wah, mana-mana sampai tujuan. Ada sholat sunnah sapar juga, enggak ada selesainya. Ya kalau kita mau jujur,
amalan-amalan itu banyak ya. Ada buku 1001 sunnah. Nggak usah mikirin yang bid'ah, yang sunnah aja banyak. Kemudian berikutnya yang cerewet-cerewet ini lisannya ya, ingat mati. Seluruh yang keluar dari lisannya akan dihisab. Ingat mati. Mana mati. Kemudian marah, dengki, iri hati, ini penyakitnya itu. Bagaimana pensucian jiwanya? Sabar dan syukur. Ya, ada nggak cerita Guyon Bifil? Kenapa seorang wanita yang cantik mendapat suami yang tidak tampan harus tetap juga bersyukur? Bifil tidur. Katanya gimana? Kita ini hidup harus sabar dan syukur. Yang perempuan dapat suami jelek bersabar. Yang laki-laki dapat istri yang wajahnya cantik bersyukur. Begitu. Lebih bagus lagi ditambah maafkan dan kasih sayang. Gimana nih? Memaafkan. Ya kalau setiap salah langsung eksekusi ya nggak akan ada proses perubahan yang selesai. Diskusi. Tetap ada pemaafnya. Santri lah nyalahin antum ya keluar semua deh. Besok ini yang nyakitin guru si A, besoknya lagi si B. Ya di situ guru ada memaafkannya. Supaya apa? Nggak marah terus ya. Kalau masih susah, suruh baca Quran, ya, scan segala apa masalah itu bisa diobati baca Quran. Kalau marah secara terapi itu kan Nabi bilang apa? Kalau masih marah atau dalam keadaan marah, posisinya berubah, ya kan? Berdiri, duduk, berbaring masih marah, berwudu suruh sholat. Masa orang sholat, Allahu Akbar, marah gitu gimana? Alhamdulillah ya nggak bisa, dia pasti akan melembutkan apa? Cara membaca surat atau bacaan sholat gerakannya mau ngebut marah gitu, nggak bisa. Kemudian cinta dunia, penyakit cinta dunia, gimana cara ngobatinya? Zuhud. Kalau agak berat bakteri ngantuk ya zuhud. Izhad fi dunya yuhibbuka Allah wasad fi ma indanas bukan nas. Berat zuhud ini, hidup sederhana. Hanya mencari ridho Allah. Ya Bibil, umpamanya umpama kerjanya Kak lembur, digunakan untuk taklim. Jadinya kalau dipakai lembur, head worker dari habis subuh sampai jam 9 malam kerja terus berhasil dapat uang sekian. Dia udahlah sampai jam 5-nya jam 5 tilawah. Bisa begitu. Mencukupkan gitu. Umpamanya ya. Atau dikurangi. Silakanlah amalan andalannya yang mana. Kemudian teori bekerja atau ketentuan pemerintah itu bagaimana? Coba diatur bagaimana bisa stabil, tetap sehat, ya. Ilmu kesehatan. Bagaimana sehari orang berapa jam kerja, persiapkan waktu yang cukup. Kapan untuk peningkatan kualitas keimanan, kapan untuk menambah sakofah wawasan, kapan amal jama'i. Ya sukses tadi, sukses pribadi, sukses keluarga, sukses agama itu bisa terwujud. Cinta harta apa agama memerintahkan zakat, infak, sedekah. Itu yang disebut harta yang abadi, yang rezeki yang sesungguhnya yang disedekahkan. Cinta tahta, riya, suka pamer gelar jabatan, tahta ya, uzlah solusinya.
Uzlah itu apa? Mengasingkan diri. Nabi itu uzlah enggak? Umat masyarakat yang belum diangkat Nabi, jahiliyah, pening gitu. Beruzlah ke Gua Hira kan, bertahanut. Bukan bersemedi. Lalu sekarang orang itu bersemedi kayak orang Hindu Buddha, yoga begitu, bersemedi nyari ketenangan. Enggak, ya. Itu Nabi begitu. Di sini beruzlah di sini kita menghindari orang-orang toksik lah ya. Ketemu orang ini rakus dunia, ketemu orang ini, wah, lama-lama jadi ngeluh terus gitu ya, nggak bersyukur ya. Toksik itu sini ngajak shopping, ini ngajak beli perhiasan. Kemarin yang gila itu ya, obatnya itu bukan duit tapi obatnya cincin gelang ya, ada videonya itu. Uzlah dari orang-orang seperti itu ya, mengasingkan diri. Tapi tentunya dia bagaimana membangun hubungan dengan Allah. Maka pertanyaan awal tadi, Allah itu menilai kita itu seperti apa? Statusnya itu. Bisa nggak kita menilai diri kita sendiri? Saya termasuk hamba Allah yang taat, hamba Allah yang banyak maksiat, kumat gitu. Ya silakan. Kemudian takabur, ujub. Pinter. Siapa yang pinter? Terus mau bangga. Pinternya kan dari Allah kok. Orang pinter itu hebatnya apa? Wong itu diberi Allah. Yang bodoh diberi Allah juga enggak? Diberi supaya guru ini mujahadah. Sedangkan hikmahnya, lebih pinter semua, pahala guru dikit kan? Malah nyanyi gurunya, kalau bodoh, enggak paham-paham. Kehutanan ya. Pahalanya besar jauh. Jadi pemberian itu tidak selayaknya kita sombong. Anugerah itu tidak selayaknya membuat kita bangga diri. Maka tauhid dikuatkan, tafakur ya, kita ini merenungi ya, apapun yang kita capai, capaian itu semuanya dari Allah, pertolongan Allah. Nah, ini membangun kesucian jiwa, meraih ketenangan. Yang berapa ini? 7. Belum. Nanggung. Buat lembaga itu untuk ini. Jadi ini semuanya untuk mempersiapkan itu. Sarananya capek, bocor, dandan ini, nyari donasi, nyari wali yang bisa sekolah, untuk ini. Baik, harus dilanjutkan. Awal tahun baru, semangat baru, ilmu baru, jiwa baru. Proses tazkiyatun nafas ini muhasabah ya. Hidayah dari mana? Allah. Proses tazkiyatun nafas harus melalui apa? Mujahadah. Tidak diberikan hidayah itu maknanya dengan cuma langsung kayak orang bagi bantuan tunai. Enggak. Allah menuntut atau mensyaratkan kita bermujahadah. Riyadohnya apa? Upayanya, usahanya. Bahasa gaulnya? Effort. Effortnya kayak apa ininya? Ikhtiar maksimalnya itu kayak apa? Sehingga kita layak, hafiz layak sebagai orang alim, layak apa Bi? Makomnya Bi? Arifin, makom apa? Aulia, wali ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Orang beriman yang statusnya dalam pandangan Allah wali saya ini. Coba. Allahu waliyul ladzina amanu. Bisa dalam konteks itu kita menjadi walinya Allah karena kita memiliki iman. Iman kita setebal apa kualitasnya. Nah, proses tazkiyatun nafas, hidayah yang kita tuju, pertolongan Allah itu melalui mujahadah, cepat lambatnya ada pengaruhnya supaya berhasil atau
prosesnya itu sukses, ada yang memengaruhi, ya. Apa yang memengaruhi? Pertama, akhlak yang dimiliki sebelumnya. Sudah berapa lama terbentuk? Misal orang yang dari dulu, ya, sudah pemarah. Orang yang dari dulu sudah pelit, yang tercela-cela. Orang yang dari dulu memang sudah apa yang jelek-jelek itu melekat begitu, pasti butuh waktu yang lebih lama. Yang celakanya itu nggak tahu pemetaan diri, mapping diagnosa, saya ini termasuk orang pelit apa orang tanggung jawab, orang nggak ngerti kelemahan dirinya itu yang jadi masalah. Maka jadi lama orang dia nggak masalahnya, dia nggak tahu masalah gitu. Dia bermasalah dia nggak tahu, nggak mudeng dirinya sebab masalah dia tidak tahu, baik di lingkungan organisasi apa di lembaga atau secara pribadi dirinya sendiri nggak tahu kelemahan dia. Saya ini orangnya teledor, saya ini lupa-lupaan, nggak tahu nih. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya kekuatan niat. Niat nih, bagaimana seberapa kuat memang mau hijrah tadi itu, ya mau merubah dari perilaku negatif. Gimana ini? Yang tahali, ya kan? Kosongkan yang buruk-buruk, memang begitu. Tasifah membersihkan ya, tazkiyah. Kemudian diisi hali dengan akhlak yang mulia, dihiasi dengan akhlak yang tercela. Kekuatan niatnya seperti apa? Seberapa komitmen, yakin dan sabar. Yakin dan sabar dalam proses. Berat tuh. Ya, nunggu 6:30 ini, aduh berat kali 6:30 ini. Ya, Triana nggak kuat lagi, roboh nanti. Makanya kalau kita selalu sabar, selalu sadar, makanya kalau kita sadar berbuat dosa segera menjauh orang-orang toksik tadi, biar enggak makin lama makin parah itu perbuatan dosanya, dan segera bebersih. Bebersih itu maksudnya ya mensucikan jiwa dengan taubat. Orang yang bahagia gimana? Kalau dia bermaksiat segera dia bertaubat. Kalau dia kemudian diberi nikmat, dia juga ingat dan selalu bersyukur. Gitu hidupnya. Wa anallahu wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.